sama gua Rizky di YouTube channel gua Rizky Ratnasari. Ya, kita sekarang lagi di jalan menuju taman. Di video kali ini gua bakal menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah nanya gua di DM maupun di kolom komentar YouTube. Jadi stay tune terus, tonton video ini sampai habis. Kali aja pertanyaan-pertanyaan kalian itu bakal gue jawab di video kali ini. Oke, stay tune terus. A few moments later. Ya, kita udah sampai di taman. Ini asri banget, ijo-ijo. Di sini banyak hewan-hewan gitu, guys. Nanti gue bakal kasih lihat hewan-hewan apa aja yang ada di sini. Dia suka banget ke sini. Seger banget udaranya ya Tuhan. Hai guys, sebelum nonton video ini sampai habis, ada baiknya kalian like, komen, dan subscribe ya. Terus kalian share ke semua sosial media yang kalian punya. Ya, ini aku lagi jalan-jalan di taman. Aduh capek, udah jalan sekitar 10 menitan. Dan ini agak ribet jalan sampai ngomong. Tapi langsung aja kita mulai sesi tanya jawabnya. Nah, pertanyaan yang pertama, itu ada yang nanya, Kak, apa yang harus kita lakuin kalau misalnya terjadi sesuatu atau nggak cocok sama si host family-nya, terus kita tanpa agent harus ngadu kemana? Ya, kalian untuk yang di Belanda sendiri, kalian bisa lapor ke AND. AND itu kayak kantor imigrasi. Itu best yang aku tahu ya. Enaknya di Belanda itu adalah kalian udah nggak perlu apply visa dari Indonesia kalau buat jadi au pair di Belanda. Jadi udah diurusin sama agensinya dan itu lebih enak dan gak ribet kalau di Belanda. Terus kalau di Belanda sendiri itu host family di sini itu diwajibkan harus pakai agensi. Kenapa? Ini kasusnya sudah banyak yang terjadi. Banyak wanita-wanita Indonesia atau cewek-cewek Indonesia yang jadi au pair yang lagi masa proses jadi au pair di sebuah keluarga, terus mereka lari kabur sama bule-bule di sini gitu. Makanya please buat kalian semua yang mau jadi au pair atau mau cari pacar bule, sebenarnya nggak apa-apa, silakan. Cuman program au pairnya dulu diselesaikan, terus baru kalian bisa tinggal bareng sama pacar-pacar kalian. Itu lebih baik, karena kan kalau misalnya toto kalian kabur, itu kan nama Indonesia jelek gitu loh. Kasian jadinya sama au pair yang pengen banget jadi au pair di Belanda gitu loh. Jadi ketika kalian berbuat sesuatu, dipikirlah matang-matang ya, karena kalian itu bawa nama negara, istilahnya gitu. Capek ya, Bo. Oke, look out. Ya, ini kita sambil jalan-jalan di taman. Pak Menir mau lihat hewan-hewan karena dia katanya kangen sama kebun binatang. Kebun binatang di Belanda itu ditutup. Jadi kita jalan-jalan ke taman dekat rumah, dan ini tuh banyak hewan-hewan. What is that? Oh, ada rusa guys, kelihatan nggak? Nah, aku zoom deh. Ini ada rusa guys, kelihatan nggak? Ya, ini rusanya. Ini tuh apa sih, kayak kebun open, kayak kebun binatangnya tuh enak gitu, lihat nih, bisa sambil jalan. Terus itu binatang-binatangnya. Pak Menir suka banget jalan-jalan ke sini. Terus lihat nih, ada burung. Ya. Dan ini tuh cuacanya enak banget. Ini udah masuk cuaca summer. Jadi enak banget. Aku udah gak sabar mau pakai baju seksi.
Lalu lanjut ke pertanyaan kedua. Ada yang nanya, Kak, negara mana yang paling banyak atau yang wajib di provide soal tiket dan sekolah bahasa? Sebenarnya yang paling banyak ke provide itu kalau dari tiket dan sekolah bahasa itu di Jerman. Mereka emang bener-bener diwajibin. Cuman emang beberapa host family itu yang gue denger, ini based on yang gue denger ya, kalau di Jerman tuh ada yang bener-bener dibayarin sekolah bahasanya full, terus ada yang tahu-tahu dibayarin kayak cuma berapa persennya gitu, jadi sisanya kalian harus bayar sendiri gitu. Dan pokoknya kalau kalian mau di provide tiket pesawat atau sekolah bahasa, pinter-pinter negosiasi sama host family-nya, bangun bonding dulu yang kuat, terus tanya sedetail mungkin. Terus misalnya kalau dia nggak mau provide, ya negosiasi aja, bisa nggak kalau kita bayar setengah-setengah. Terus kalau misalnya dia tetap nggak mau dan kalian emang nggak punya duit buat bayar tiket pesawat, ya kalian ini aja minta dibayarin dulu, terus nanti bilang sama mereka dipotong gaji gitu. Oh ya, kalau kalian mau cari tiket pesawat yang murah-murah itu, kalian bisa kunjungin websitenya Skyscanner ya. Di sini nih websitenya, ya kalian cari di situ. Itu kadang kalian bisa dapat kayak jackpot tiket-tiket murah. Good luck buat itu. Kita lagi duduk-duduk sekarang sambil berjemur, sambil liatin si burung-burung ini sedang bercumbu. Seger banget, ini tuh kayak apa sih, kayak setengah hutan, setengah kebun binatang gitu. Enak banget ya pokoknya kalau buat jalan-jalan, buat berjemur di sini. Jawab pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan ketiga apa keempat nih? Oke. Kemarin ada yang nanya, Kak, aku kok nggak bisa bikin account di website operworld.com, kok gagal mulu gitu katanya. Terus aku bilang, udah diisi full semuanya dengan benar belum? Terus dia bilang belum. Jadi dia kayak baru isi berapa data terus langsung log out. Jangan kayak gitu ya, kalian benar-benar harus dilengkapin dulu semua datanya yang lengkap kalau mau registrasi di account operworld.com ya. Terus masukin foto sebanyak mungkin dengan anak-anak kecil ya, jadi bikin si host family-nya tuh tertarik lihat account profil kalian. Ini hewan-hewannya, dia lagi pada berjemur di sana. Kalian dengar suara burung-burung itu nggak sih? Seger nggak sih dengernya tuh? Oh, ada orang naik sepeda. Ya, Pak Menir. Menjawab pertanyaan selanjutnya. Ada yang nanya di DM, Kak, mendingan aduh ditabrak gue. Ada yang nanya, kampret, popot gue dipukul lagi. Ada yang nanya, Kak, mendingan kuliah dulu atau jadi au pair dulu? Well, ini tergantung kalian. Beb, how up? Gue saranin sih mendingan kuliah dulu ya. Tapi terserah, itu keputusan kan kalian yang punya gitu. Gue cuma ngasih saran, ya kuliah juga penting gitu loh. Terus ada juga yang nanya, Kak, bisa nggak kayak langsung datang aja ke Belanda terus baru cari host family di sana? Nggak bisa. Kalian harus cari host family dulu. Udah ketemu host family-nya, dapat surat kayak placement, terus dapat surat kontrak kerja dan segala macem gitu ya, baru kalian bisa ke Belanda. Nggak bisa ucuk-ucuk ke Belanda terus baru nyari host family di sini, tidak bisa ya. Asli banget guys, jalan-jalan lihat yang ijo-ijo kayak gini itu seger banget nih. Gue salut sama pemerintah Belanda ya. Gue salut sama pemerintah Belanda, walaupun ini negara kecil ya, tapi kayak pemerintah juga tetap kayak menyediakan tempat buat taman-taman, dan taman-tamannya tuh lumayan gede di sini. Indonesia harusnya mencontoh ya. Jadi di kota-kota juga disediakan taman-taman gitu, kan bagus ya.
Seger banget sih sumpah di sini udaranya tuh. Terus ngedengar suara burung-burung berkicau. Itu kayak bikin relax gitu loh. Enak deh pokoknya. Oke, sekarang menjawab pertanyaan selanjutnya. Ada yang nanya, Kak, biaya hidup di Belanda mahal nggak? Mahal. Kenapa? Kayak dari contohnya di sini kayak upah pekerja itu kan emang lumayan mahal ya per jamnya, tergantung kerjaannya sih, tapi itu lumayan mahal. Jadi kayak misalnya kalau kalian mau makan, misalnya kayak makan di restoran atau makan di toko Asia gitu, itu sekali makan itu sekitar 8 euro paling murah ya. Belum termasuk minum, 8 sampai 13 euro itu paling murah. Kalian rupiahin aja tuh berapa tuh, 200.000 lebih kan. Kalau misalnya 13 euro ya. Terus kayak dari naik kereta di sini tuh transportasinya lumayan mahal. Naik kereta beda stasiun aja itu bisa kena 5 euroan kalau kalian nggak punya Ovikart ya. Jadi buat kalian yang tinggal di Belanda, kalian atau baru datang ke Belanda wajib bikin yang namanya Ovikart ya. Ovikart itu kayak kartu buat transportasi, itu penting banget. Dan kalian bisa pilih subscription-nya apa aja, paket-paket apa aja yang kalian bisa pilih. Itu kalian bisa dapat diskon. Karena Ovikart juga dipakai misalnya kalau kalian mau naik bis atau tram, itu kalian nggak bisa pakai cash atau koin gitu, nggak bisa. Cuma kalau naik kereta kalian bisa beli tiketnya pakai koin gitu atau pakai kartu, cuman jatuhnya lebih mahal gitu. Pertanyaan selanjutnya, ada yang nanya di mana kita ketemu. So babe, where did we meet? We met in Amsterdam in an erotic bar. No. Where? Tell them exactly. We met on Tinder. Ya, kita ketemu di Tinder. Where is it exactly? The On place? the internet. No, the place. You mean the bar? Yes. We met in real life. We met in real life in Bar Bistro Joseph in Hoofddorp. Ya. And note this, she was late. Harap maklum ya, kan aku baru pindah ke Belanda, jadi aku masih sering agak telat ya. Jadi waktu itu aku telat sekitar 20 menitan gitu. Mau ketemu dia, tapi dia sabar nungguin. Yes, Kak. You were late. Oke, pertanyaan selanjutnya, terus ada yang nanya, Kak, lebih baik jadi au pair di Belanda atau jadi au pair di Jerman? Well, semua itu tergantung budget yang kalian punya. Dulu gue mau ikut jadi au pair di Belanda adalah karena gue nggak harus sekolah bahasa ya, jadi which is itu menekan budget. Karena lumayan kan sekolah bahasa di Hute itu sekitar 3 jutaan gitu. Itu pertama. Cuman kalau jadi au pair di Belanda itu enaknya adalah visa itu di-play dari sini dan di-play oleh si agensi atau si host family-nya. Jadi enak gitu loh. Terus di sini kebanyakan orang-orang itu lebih ramah dan lebih hangat dibandingin Jerman. Ini based on pengalaman-pengalaman teman-teman gue yang pada jadi au pair di Jerman. Cuman kalau di Belanda sendiri itu batasnya jadi au pair kan emang setahun, dan itu nggak ada program lanjutan lagi, nggak kayak di Jerman. Kalau di Jerman itu setelah kalian ikut au pair, kalian bisa ikut yang namanya Ausbildung, itu enak. Sedangkan kalau di Belanda sendiri itu kan kayak cuma setahun udah selesai gitu loh. Kecuali kalau kalian pinter, kalian bisa nyari beasiswa di sini, itu boleh, silakan ya. Itu. Oke, aku mau jawab pertanyaan selanjutnya. Ada yang nanya, Kak, susah nggak cari host family? Susah gampang ya. Tapi dulu tuh gue termasuk cepet, kayak baru 2 mingguan gitu bikin accountnya, dan gue langsung dapat, dan itu langsung kayak brek banyak
ada 5 apa 6 host family gitu yang mau atau yang interest sama gue gitu. Terus buat kalian yang lagi cari host family, emang keadaannya lagi susah semenjak ada COVID-19 ini. Kebanyakan itu host family itu sudah cari atau sedang cari para au pair yang sudah pada tinggal di Belanda, jadi yang nggak butuhin visa lagi. Karena kan di Belanda sendiri tuh lagi susah gitu loh, nggak bisa sembarangan orang masuk sini gitu loh. Jadi itu agak susah. Kecuali buat kalian-kalian yang sudah punya visa MVV sebelum COVID-19 ini merajalela ya. Itu kan maksudnya. Ya pokoknya sekarang tuh agak susah semenjak ada COVID-19 ini. Jadi host family itu kebanyakan cari au pair yang sudah di Belanda. Begitu. Tapi buat kalian semua semangat terus, jangan pantang menyerah ya. Karena emang kasusnya nggak cuma di Belanda aja sih yang host family cari au pair yang udah pada stay di Belanda. Di Norway, Denmark, terus Finland itu juga kebanyakan cari yang udah pada di negara tersebut ya. Jadi mereka nggak ngurus visa-visa lagi gitu. Terus ada juga yang nanya, Kak berapa lama kakak membangun bonding sama keluarga host family kakak? Dulu tuh gue cuman kayak ngebangun bonding tuh sekitar 2 mingguan yang bikin gue yakin kalau oke, gue pilih keluarga ini aja. Jadi waktu itu tuh host mom gue tuh nanyain mulu gimana kabarnya gitu. Terus gue kayak ngerasa diperhatiin gitu loh. Kalau keluarga lain tuh kebanyakan kayak kita yang nguber-nguber, ngerti gak sih? Nah jadi gue ngerasa kayak oke, ini aja deh, kayak gue sama host family gue yang ini aja deh. Dan sebenarnya sih itu balik lagi ke kalian ya, itu gimana chemistry kalian sama keluarga atau host mom kalian. Kan kalian yang ngerasain chemistry-nya tuh gimana. Jadi nggak bisa based on pengalaman aku cuma bisa ngasih saran aja gitu loh. Kan kalian sendiri yang bisa ngerasain chemistry-nya gitu. Good luck ya. Pertanyaan selanjutnya, terus ada yang nanya, Kak enakan punya pacar orang Indonesia atau pacar bule? Well, gue lebih prefer sama bule ya. Kenapa? Karena gue sudah pacaran dengan bule itu sekitar 10 tahunan. Bukan yang ini ya, ini bukan pacar bule gue pertama. Jadi gue udah ngerasain lebih enaknya aja. Ya lebih ngerasain enaknya aja karena bule itu lebih open minded gitu loh. Kalau bule tuh jarang banyak yang ngatur. Ya ini based on pengalaman gue ya. Gue tuh udah pacaran sama bule-bule tuh dari yang bule bangsat ya, bule culun, bule bego ya, sampai yang baik. Jadi gue lebih prefer sama bule karena gue tuh orangnya gue tuh mau cewek sama cowok tuh we are in the same equal gitu loh. Jadi apa sih ya bilangnya ya. Jadi lebih setara lah gender kita gitu. Makanya gue lebih prefer sama bule. Kalau sama orang Indonesia kan terlalu banyak diatur, mereka terlalu banyak mau, terlalu banyak nuntut. Dan gue nggak cocok kalau sama pacaran sama orang Indonesia. Ini gue udah ngalamin. Jadi perbandingannya adalah kalau gue pacaran sama cowok Indonesia itu gue cuma bisa kayak bertahan 3 bulan, 5 bulan, ini tuh putus nyambung. Tapi kalau sama bule gue tuh bisa sampai 3 tahun, sampai bertahun-tahun gitu. Dan gue benci banget sama orang-orang yang ngomong kalau lu mau sama bule karena duitnya kan, lu mau sama bule karena titiknya gede kan. What the fuck gitu loh. Gue sih nggak soal itu ya. Maksudnya emang bule tuh ada yang royal, ada yang pelit, ada yang miskin, ada yang duitnya lumayan banyak emang. Tapi bukan soal itu. Gue lebih soal kenyamanan itu. Kalau bule tuh enaknya dia lebih mereka tuh ngelakuin gitu, nggak cuma ngomong doang. Kalau cowok mantan gue omdo doang orang-orangnya gitu. Kalau bule-bule tuh takless do more gitu, mereka lebih kayak gitu, right babe? Ya tulik, ya of course dia bilang gitu. Ini buat masukan kalian aja ya. Tapi kalau buat kalian yang please yang jadi bule hunter ya, jangan terlalu gila-gila banget lah sama bule. Bule juga manusia gitu loh.
gue ketemu cewek-cewek Indonesia yang pada kegilaan sama bule-bule gitu, gue kayak agak geli juga ngeliatnya gitu loh. Oke guys, sekarang kita udah di jalan ke rumah. Mungkin sekian itu aja Q&A kali ini. Buat kalian yang ada pertanyaan seputar au pair, tentang Belanda, atau tentang apapun, silahkan tulis di kolom komentar, atau kalian bisa DM gue di Instagram ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel gue ya, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Karena kedepannya gue akan berbagi informasi, semoga yang bisa menginspirasi kalian semua. Oke, sampai jumpa. Dadah.